Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Ibu Guru tentang kondisi politik masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Tahukah teman-teman, ternyata negara Indonesia pernah beberapa kali menggantikan sistem pemerintahan. Setelah menggunakan sistem demokrasi liberal, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksud agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara terpusat pada pimpinan negara saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan digantikan dengan Kabinet Kerja. Kabinet ini memiliki program-program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi: pertama, masalah-masalah sandang pangan; yang kedua, keamanan dalam negeri; dan yang ketiga, pengembalian Irian Barat. Kondisi politik di masa demokrasi terpimpin. Kebijakan dalam negeri. Yang pertama, pidato pendemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, lewat sidang umum MPRS pada tahun 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Yang keempat, Presiden membentuk DPR GR pada tanggal 25 Juni 1960 setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Yang kelima, Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permes. Yang keenam, dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, lembaga negara, MPRS, DPR GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut Regrouping Kabinet. Yang kedelapan, Presiden pengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau disingkat KOTI. Dan yang terakhir ialah menerapkan paham Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Selanjutnya terdapat kebijakan dari luar negeri. Kebijakan dari luar negeri menjalani politik mercusuar, yaitu pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara terkemuka. Contohnya pembangunan kompleks olahan Senayan, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, pembangunan Gedung Utama Gelora Bung Karno, serta pembukaan Genova pada tahun 1963. Yang kedua adalah politik poros. Pada politik poros, Indonesia menjalin hubungan istimewa dengan RRC dan juga Kamboja, Vietnam Utara, serta Korea Utara. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, keberadaan MPRS dan juga DPRS juga menuai kontroversi karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Nah, pada kebijakan luar negeri muncul dua istilah. Yang pertama adalah Old Devo atau Old Established Force, yaitu negara-negara kapitalis yang cenderung kolonial. Yang kedua adalah NEVO atau New Emerging Force, yaitu negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. Peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin. Kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin ini memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. Salah satunya pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Pertama, jalur deportasi dilakukan melalui perundingan bilateral pada tahun 1951, sidang PBB pada tahun 1954, dukungan dari negara peserta KA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1957. Kedua, konfrontasi ekonomi. Dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda. Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi Republik Indonesia dari Rotterdam, Belanda ke Bremen, Jerman.
Yang ketiga, konfrontasi militer. Dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala diketuai Maijen dan Soekarno. Pada tanggal 15 Januari 1965, pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodo Rio Soedarso. Pada tanggal 15 Agustus 1962, dilakukan perjanjian New York, dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB mengesahkan hasil PPRA. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1961, muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang, dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neokolonial Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Diadakan KTT Mapindo dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memproklamirkan Federasi Malaysia. Soekarno pun mengeluarkan Dwi Kora dan konfrontasi gaya Malaysia. Gerakan G30S. Pada 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tentang gerakan 30 September segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Peristiwa G30 September 1965 mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.